Syukur pada pagi ini kembali bersama-sama kita mendapatkan kesempatan untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Dan sebelum saya itu melanjutkan eksposisi dari Injil dalam Perjanjian Lama, hari ini mengingatkan bahwa hari ini adalah Trinity Sunday. Tadi liturgis sudah mengingatkan kita, dan Trinity Sunday adalah hari Minggu pertama setelah Pentakosta dalam kalender liturgi Kristen. Dan Trinity Sunday itu merayakan satu doktrin Kristen yang amat penting, yaitu doktrin Allah Tritunggal. Mungkin banyak orang Kristen tidak terlalu peduli apa hubungan doktrin Allah Tritunggal dengan iman saya. Yang penting percaya Yesus. Tapi akibatnya kita menjadi mudah diombang-ambingkan. Dan jikalau kita mengenal doktrin ini, memberikan ketenangan kepada kita, memberikan kestabilan di dalam iman kita. Doktrin Allah Tritunggal, yaitu satu Allah dan tiga pribadi. Orang seringkali mengatakan orang Kristen tiga Allahnya. Allah itu Esa. Kenapa orang Kristen percaya tiga Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Maka kita mengatakan tidak. Kita percaya kepada satu Allah, tiga pribadi. Sama seperti saudara, orang tidak bertemu dengan Presiden Jokowi, lalu orang mengatakan, oh dari Indonesia. Lalu ketemu dengan Ketua Mahkamah Agung. Oh dari mana? Dari Indonesia. Oh Indonesia ada dua ya? Oh tidak kan? Kita bisa mengerti dalam hal-hal yang sederhana itu. Tapi seringkali dalam konteks seperti ini kita mengatakan sulit untuk mengerti. Maka orang Kristen kemudian mencoba menyederhanakan doktrin ini. Oh supaya bisa dimengerti. Mengenai Allah Tritunggal, bayangkan seperti ini. Misalnya saya adalah seorang pendeta. Di gereja saya adalah seorang pendeta. Kalau pulang ke rumah saya menjadi seorang ayah. Kemudian saya menjadi seorang suami. Maka saya bisa satu orang menjadi beberapa peranan. Nah saudara, ini terlalu menyederhanakan. Tetapi membawa kepada kesalahan di dalam pengertian. Akhirnya membawa kita kepada konsep Sabellian. Membawa kita kepada konsep modalism. Modalism yaitu pada zaman dulu orang bermain drama, teater. Pemainnya satu, tapi bisa memainkan beberapa peranan dengan mereka memakai topeng, berganti topeng. Maka jikalau kita mengerti seperti itu bukan Allah Tritunggal. Itu adalah Unitarian, saudara sekalian. Dan sebagai orang Kristen, kita tidak boleh salah. Allahnya orang Kristen bukan tiga Allah, satu Allah. Allah yang Tritunggal. Maka saudara bisa lihat pada gambar itu membantu kita untuk mengerti inilah yang menjadi iman kita. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, Roh Kudus adalah Allah. Tetapi Bapa bukan Anak, bukan Roh Kudus, Anak bukan Bapa, bukan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa dan bukan Anak. Ini membantu kita untuk mengerti kesatuan ini, saudara sekalian, sehingga kita tidak tercampurkan di dalam berbagai pengertian. Allah yang satu hakikat dan tiga pribadi. Dan ini adalah pondasi iman yang sangat serius bagi orang Kristen. Kenapa ini penting? Kenapa doktrin Tritunggal ini penting? Karena doktrin ini mendasari seluruh relasi kita dengan Allah dan relasi kita dengan sesama manusia. Doktrin Allah Tritunggal adalah jangkar atau poros yang menentukan dan mempengaruhi semua doktrin yang lain. Saudara boleh mengerti semua doktrin yang lain. Tetapi jikalau saudara tidak memahami mengenai Tritunggal saudara, maka semua doktrin itu goncang. Kenapa doktrin Allah Tritunggal? Walaupun sulit dipahami ya. Orang mengatakan orang Kristen Allahnya tiga. Enggak tiga, satu. Tetapi tiga pribadi, susah mengerti. Kenapa doktrin ini walaupun sulit dipahami, tetapi justru adalah doktrin yang paling masuk akal. Allah yang satu hakikat, tiga pribadi, itu adalah Allah yang paling masuk akal. Orang mengatakan mana masuk akal? Yang masuk akal kalau cuma satu Allah, satu pribadi. Tapi saudara sekalian, ini adalah doktrin yang paling masuk akal. Kenapa saudara sekalian? Karena sederhana. Kita adalah makhluk yang dicipta. Ada di sini yang tidak dicipta? Tidak ada. Kita sadar manusia adalah makhluk yang dicipta. Kalau kita sebut dicipta, itu berarti yang dicipta mengikuti rancangan dari siapa? Rancangan dari pencipta, mengikuti desain daripada pencipta, bukan? Maka karena itu yang dicipta pasti akan merefleksikan sifat,
merefleksikan keunggulan, merefleksikan karakter, merefleksikan pemikiran daripada Sang Pencipta yang menuangkan pikirannya ke dalam hasil ciptaannya. Saudara sekalian, kita tidak heran kalau kita mendengarkan lagu, kita bisa tahu ini lagu karangan siapa. Saudara dengar lagu misalnya, oh ini lagu Beatles misalnya ya. Atau saudara dengar karya klasik, oh ini lagunya Bach, ini lagunya Mozart, ini lagunya Beethoven. Ada perbedaan di dalam lagu itu karena diciptakan oleh orang yang berbeda dan ada karakternya di dalam lagu itu. Kalau saudara lihat lukisan, saudara bisa tahu ini lukisan siapa. Misalnya ya, kita lihat satu lukisan ya. Ini lukisan siapa? Ini ada ciri khas yang sangat kental. Ini lukisan dari Vincent van Gogh, saudara sekalian. Karyanya rata-rata mirip, saudara bisa lihat. Lalu kita lihat pada satu bangunan. Ini adalah satu katedral di Barcelona. Dan ini sangat khas karya daripada siapa? Daripada Antoni Gaudi. Ini adalah karya di mana natural sangat memainkan peranan di dalam arsitekturnya. Maka saudara lihat, karya dengan pembuat itu memiliki korelasi. Maka tidak mungkin sesuatu yang tidak ada pada Sang Pencipta, sesuatu yang tidak ada dalam pikiran Sang Pencipta, bisa ada kepada ciptaannya. Itu satu hal yang tidak mungkin. Maka pikirkan hal yang paling sederhana. Kita bisa berelasi. Saudara kan berelasi kan ya? Ada keluarga, ada teman, ada rekan, saudara bisa berelasi. Kita bisa berelasi, kenapa bisa? Lalu kita bisa mengasihi, kenapa bisa saudara sekalian? Itu kenapa bisa? Karena kita yang dicipta, pasti dicipta oleh pribadi yang bisa berelasi, pribadi yang bisa mengasihi. Maka itu berarti Allah yang mencipta kita, pasti Allah yang bisa berelasi. Pasti Allah yang bisa mengasihi, bukan? Apalagi Alkitab mengatakan bahwa kita dicipta di dalam gambar Allah. Dan itu hal yang sangat sederhana. Relasi butuh objek enggak? Saudara berteman sama siapa? Enggak ada. Loh, teman sama siapa? Enggak ada. Pokoknya saya sendiri. Itu enggak bisa dibilang saudara berteman. Lalu saudara mengatakan, saya mengasihi. You mengasihi siapa? Tidak ada, mau-mau saya aja mengasihi. Tidak bisa. Mengasihi harus ada objek. Maka saudara sekalian, kalau Allah yang cipta kita adalah satu pribadi, bukan tiga pribadi ya, satu pribadi, maka dia sendirinya berarti tidak berelasi. Karena dia hanya satu pribadi. Dari mana dia bisa berelasi kalau hanya satu pribadi? Lalu kalau Allah hanya satu pribadi, bagaimana mungkin kita mengatakan Allah itu kasih? Sebab dia hanya satu pribadi. Maka tidak mungkin dia bisa mengasihi. Mau mengasihi siapa? Orang kalau bilang, you orang baik ya. Kenapa dibilang orang baik? Karena dia pernah melakukan kebaikan kepada seseorang. Maka dia adalah orang baik. Nah saudara sekalian, di sini kita lihat. Kalau Allah tidak tiga pribadi, dia tidak mungkin berelasi. Kalau Allah tidak lebih daripada satu pribadi, dia tidak mungkin bisa mengasihi. Dan saudara sekalian, mungkin ada yang mengatakan begini, kan Allah bisa mengasihi setelah dia cipta manusia. Allah bisa berelasi setelah dia menciptakan dunia ini, bukan? Kan bisa saja. Tidak harus Allah itu satu Allah tiga pribadi. Tidak harus. Allah bisa saja mengasihi setelah menciptakan manusia. Tetapi jikalau kita menerima pandangan seperti ini pandangan yang benar atau salah? Ini jelas pandangan yang keliru. Di mana salahnya? Karena jikalau saudara menerima pandangan seperti ini, bahwa Allah setelah mencipta baru dia mengasihi, berarti satu hal yang menjadikan Allah tidak mungkin jadi Allah. Yaitu apa? Allah itu berubah. Dulu tidak mengasihi. Dulu tidak berelasi. Sekarang setelah mencipta, baru mengasihi. Baru berelasi. Maka itu mendiskualifikasi Allah sebagai Allah. Karena Allah itu kekal, Allah itu maha kuasa, maha tahu, Allah itu tidak berubah. Maka jikalau Allah setelah mencipta baru mengasihi, maka berarti Allah berubah. Maka dia pasti bukan Allah yang sejati. Jadi kalau Allah hanya satu pribadi, tidak mungkin dia menjadi Allah yang sejati. Tidak mungkin dia menciptakan kita seperti ini. Dan demikian juga jikalau Allah bukan Allah Tritunggal, saudara tidak mungkin mengerti kebenaran sifat-sifat Allah lainnya seperti apa? Kebaikan, keadilan, belas kasihan, kasih karunia. Saudara tidak mungkin mengerti itu.
Sekarang kita mengerti yang namanya keadilan. Kenapa? Karena kita dicipta oleh Allah yang adil. Maka kita membawa sifat yang dibagikan Allah kepada kita itu. Kita mengerti mengenai belas kasihan. Saudara tahu kan belas kasihan itu apa? Tahu. Karena apa? Karena Allah yang mencipta kita, Allah yang berbelas kasihan. Jikalau dia tidak tiga pribadi, tidak mungkin ada belas kasihan itu. Maka saudara, kita bersyukur jikalau di dalam gerakan reform, dalam gereja reform, kita diajarkan satu doktrin yang begitu penting. Dan ini menjadi satu doktrin yang melandasi seluruh doktrin yang lain, seperti jangkar yang memegang seluruh porosnya, saudara sekalian. Maka kiranya kita boleh terus mengingat akan pentingnya doktrin Allah Tritunggal ini. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembahasan kita pada hari ini dengan satu tema, yaitu menghadapi mimpi buruk masa lalu kita. Mari kita membuka bagian Alkitab dari Kejadian pasal ke-41. Kita akan baca secara bertanggapan sampai kepada pasal 42 ayat 6, 41 ayat 53. Kejadian pasal 41 ayat 53 sampai dengan pasal 42 ayat 6. Bapak Ibu bersama nanti dengan Singer membacakan ayat 54, saya ayat 53. Demikian sampai Kejadian pasal 42 ayat ke-6. Kejadian pasal 41 ayat 53. Setelah lewat ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir itu, mulailah datang 7 tahun kelaparan. Seperti yang telah dikatakan Yusuf, dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Ketika seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun, berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi, maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab makin hebat kelaparan itu di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Mengapa kamu berpandang-pandangan saja?" Lagi katanya, "Telah kudengar bahwa ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Tetapi Yakub tidak membiarkan Benyamin adik Yusuf pergi bersama-sama dengan saudara-saudaranya, sebab pikirnya, jangan-jangan dia ditimpa kecelakaan nanti. Jadi di antara orang yang datang membeli gandum, terdapatlah juga anak-anak Israel, sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanyalah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Mari kita masuk dalam doa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur untuk hari di mana kami boleh beribadah dan hari di mana kami boleh menerima firman-Mu Tuhan. Bersyukur bahwa hari ini kami boleh mengingat satu kebenaran bahwa Allah kami adalah Allah Tritunggal. Bapa telah mengutus anak untuk mati bagi kami, dan Roh Kudus telah mengaplikasikan keselamatan itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau menyerahkan firman-Mu, merenungkan pergumulan Yusuf di dalam menghadapi perlakuan daripada orang lain yang telah mendatangkan kesusahan kepadanya. Bagaimana Yusuf menghadapi mimpi buruk masa lalu itu. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Yusuf. Maka demikian pula kami minta firman-Mu membentuk kami. Firman-Mu yang membawa kami untuk menghadapi segala sesuatu yang pernah terjadi di dalam masa kami yang sebelumnya. Bagaimana kami boleh bersikap hidup di dalam Tuhan. Kami serahkan untuk firman-Mu, sertailah hamba-Mu dalam segala keterbatasan. Juga kami yang keras hati, kami yang seringkali lamban untuk mendengar. Biarlah Tuhan memimpin kami, mempersiapkan hati kami seperti tanah yang subur di mana firman itu boleh ditaburkan. Kami berdoa mengucap syukur
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam Kejadian pasal yang ke-42 ini Bapak Ibu, kita mendapati satu reuni. Kita seringkali menantikan reuni. Oh, kalau reuni menjadi kesempatan di mana melihat, oh teman yang dulu seperti ini sekarang sudah menjadi seperti apa. Oh teman ini, oh sekarang sudah menjadi orang yang beda. Nah saudara, kita di dalam pasal 42 ini akan mendapati reuni. Tapi reuni yang tidak terduga dan reuni yang tidak direncanakan karena panitianya adalah Allah sendiri. Reuni antara Yusuf dan saudara-saudaranya. Nah saudara, kadang-kadang orang sekali lagi tidak sabar menyambut reuni. Tetapi reuni juga kadang membuat sedih. Karena mungkin kita lihat orang lain berhasil, kenapa kita tidak? Orang lain keluarganya baik-baik, kenapa kita tidak? Orang lain hidupnya lebih nyaman, kenapa kita tidak? Apalagi saudara, ketika reuni ada luka yang lama. Maka kita harus bedakan, reuni itu bukanlah rekonsiliasi saudara. Kejadian pasal 42 memberikan kepada kita sebuah kisah reuni, tetapi yang nantinya akan menuju kepada rekonsiliasi. Kejadian pasal 42 adalah satu titik balik yang penting di dalam perjalanan keluarga Yakub, di dalam sejarah daripada Israel. Dan itu harus terjadi, meskipun manusia tidak menghendaki, tetapi Allah menghendaki bagi terlaksananya rencana dan kehendak Allah. Kejadian pasal 42 dimulai dengan adanya bencana yang sedang terjadi. Nah saudara, seringkali Tuhan pakai sesuatu hal yang tidak kita inginkan untuk membawa kepada rekonsiliasi, membawa kepada sesuatu perdamaian. Tuhan memakai situasi bencana di mana ada kelaparan, kekeringan selama 7 tahun. Kejadian pasal 42 dibuka dengan bencana itu terjadi. Dan mereka sedang menghadapi ancaman kelaparan. Maka di situ dibuka dengan Yakub menegur anak-anaknya. Mengapa kamu berpandang-pandangan saja? Ini sudah krisis, bahan makanan sudah hampir habis. Kenapa kamu santai saja? Ruben mungkin melihat kepada Simeon. Simeon melihat kepada Yehuda. Yehuda melihat kepada Lewi. Lewi melihat kepada Naftali. Naftali melihat kepada Gad. Saling sambil bertanya, ada makan bro? Sudah mau habis. Ya sudah, gimana ya? Maka Yakub lihat ini di antara saudara, tidak ada sense of crisis. Kadang-kadang orang yang lebih muda tidak ada kepekaan. Tapi orang yang lebih tua tahu, ini tidak bisa dibiarkan. Harus bertindak. Maka Yakub orang tua peka dengan bahaya. Kalau begini kita bisa mati semua. Maka dia ngomong, aku dengar ada gandum di Mesir. Pergilah ke sana. Belilah gandum di sana untuk kita. Supaya kita tetap hidup dan jangan mati. Nah ini cara Tuhan pelihara ya. Karena keturunan itu tidak boleh terputus. Maka cara Tuhan pelihara. Nah 20 tahun sudah berlalu saudara. Apakah keadaan keluarga itu sudah berubah? Nah saudara perhatikan. Keadaan ternyata tidak berubah. Ada keluarga yang berpuluh-puluh tahun terus ada dalam konflik. Tidak selesai. Tidak beres-beres saudara. 20 tahun sudah selesai, keadaan berubah? Tidak. Yakub masih tetap papa yang pilih kasih. Buktinya kita lihat, dia menyimpan satu-satunya saudara Yusuf, yaitu Benyamin, anak dari istri yang dia cintai, Rahel. Oh Yusuf sudah mati, sekarang Benyamin, jaga baik-baik, jangan sampai kehilangan. Tapi yang lain disuruh pergi ke Mesir. Nah di situ dicatat Yakub mengatakan apa? Jangan-jangan nanti Benyamin ditimpa kecelakaan. Sikap Yakub ini sekali lagi memberitahu kita bahwa anak-anak yang lain itu expendable. Bisa dikorbankan. Tidak apa-apa. Mati 1, masih ada 9. Mati 2, masih ada 8. Anak yang lain itu bisa dikorbankan. Tapi jangan sampai Benyamin. Maka di sini kita lihat ya. Kadang-kadang orang tua tidak sadar menunjukkan favoritisme di dalam membesarkan anak-anak. Bagi anak-anak yang lain sakit hati enggak saudara? Pergi, kalau kami mati gimana pak? Emangnya gua pikirin. Yo mati masih ada 9. Mati lagi masih ada. Tapi Benyamin enggak boleh mati. Jangan sampai dia ditimpa oleh kecelakaan. Jadi saudara lihat ya. Ini keluarga betul-betul setelah 20 tahun tetap lewat. 20 tahun tetap tidak ada yang namanya rekonsiliasi dalam keluarga. Hanya ada relasi yang rusak.
relasi yang sangat membutuhkan rekonsiliasi. Ada ketegangan. Ketegangan sebab apa? Sebab Yakub sudah bersalah kepada anak-anaknya dengan pilih kasih terhadap Yusuf. Yusuf sendiri sudah bersalah terhadap saudara-saudaranya dengan bersikap angkuh dan arogan. Saudara-saudara juga bersalah kepada Yakub dan Yusuf dengan melenyapkan Yusuf dari kehidupan keluarga mereka. Jadi dalam keluarga ini tidak ada pihak yang innocent. Dalam keluarga ini tidak ada yang tidak bersalah. Maka membuktikan Roma pasal 5 ayat 12 mengatakan, semua orang telah berbuat dosa. Maka keluarga Yakub ini mewakili gambaran setiap kita. Gambaran orang yang sangat membutuhkan Injil. Gambaran daripada keluarga yang menjadi sasaran daripada Injil. Maka demikianlah saudara sekalian, tidak ada pihak yang tidak bersalah dalam hidup ini. Karena setiap kita bersalah terhadap orang lain. Siapakah yang berani mengatakan dia tidak bersalah? Yesus mengatakan, silakan lempar batu. Tidak ada yang berani. Satu persatu pergi. Maka saudara, demikianlah tidak ada pihak yang tidak bersalah dalam hidup ini. Karena setiap kita bersalah kepada yang lain. Maka pertanyaannya bukanlah, apakah engkau memiliki relasi yang rusak? Bukan itu pertanyaannya. Melainkan, apa yang sudah engkau lakukan dengan relasi itu. Bukan apakah engkau punya relasi yang rusak. Setiap kita pernah bersalah kepada orang lain. Tetapi pertanyaannya, apa yang sudah engkau lakukan dengan relasi itu? Sebagian besar kita menangani relasi yang rusak dengan cara yang mirip seperti Yusuf. Cara apa saudara? Social distancing. Sebagian kita menangani relasi yang rusak itu mirip caranya Yusuf. Sampai kepada pasal ini, Yusuf memilih untuk menjaga jarak antara dia dengan saudara-saudaranya. Saya pikir saudara sekalian, yang boleh jaga jarak itu hanya truk dan bus. Ditempel di belakang, jaga jarak. Oh, kita akan terima. Oh ya betul, harus jaga jarak. Tapi di dalam relasi saudara, kita seringkali melakukan hal yang sama. Menjaga jarak. Dan Yusuf menjaga jarak yang sangat jauh dari rumah. Yusuf menjaga jarak yang sangat jauh dari keluarganya. Padahal tentu dia dulu begitu ingin pulang, saudara. Dari mana kita tahu dia jaga jarak? Sekarang dia sudah diangkat menjadi orang nomor 2 di Mesir. Dia sudah menjadi mangku bumi. Tetapi saudara baca, perhatikan. Tidak pernah sekalipun Yusuf ada usaha untuk menghubungi keluarganya. Paling tidak kan sebagai orang berkuasa dengan resources di tangan dia kan bisa suruh orang menghubungi saudaranya. Menghubungi papanya paling tidak. Atau paling tidak kirim mata-mata cari tahu. Papanya masih hidup kah? Masih sehat kah? Saudaranya bagaimanakah? Tetapi yang terjadi sebaliknya, sebagaimana yang saya bahas pada pertemuan sebelumnya, Yusuf justru menamai anak pertamanya Manasye. Yang artinya forgetful, saudara. Manasye and Ephraim. Forgetful and fruitful. Yusuf mau mengatakan, sudahlah, aku mau melupakan semua kepahitan itu. Di satu sisi dengan memberi nama anaknya Manasye, dia ingin melupakan masa lalu yang menyakitkan di rumah papanya. Dan dia mau menempatkan, oke lah, aku tidak bisa menghilangkan masa lalu itu. Tapi aku mau menempatkannya di dalam konteks yang baru. Aku mau menempatkannya dalam perspektif yang baru. Bahwa ini adalah sesuatu yang seturut dengan kehendak Allah. Maka karena itulah dia memberi nama anaknya Manasye. Dia ingin melupakan. Dia ingin meninggalkan masa lalunya itu. Dan menempatkannya dalam perspektif yang baru. Bahwa this is what God want to do. Tetapi saudara sekalian, tetap kita baca kalau pengalaman masa lalu itu adalah satu hal yang sangat menyakitkan, saudara. Itu menjadi mimpi buruk bagi Yusuf. Kita nggak tahu, mungkin ada malam-malam dia terbangun dengan keringat dingin. Lalu membayangkan apa yang sudah dia alami. Ketidakadilan yang sudah dia alami. Dan bagi sebagian kita pun juga, kita seringkali berharap bisa melupakan kenangan pahit itu. Apa yang pernah terjadi itu. Dengan cara menjaga jarak darinya, saudara sekalian. Maka sebelum COVID-19, manusia sebenarnya sudah sangat fasih di dalam melakukan social distancing itu, saudara. Berapa banyak anak yang social distancing. Telah lama meninggalkan orang tua, rumah, berusaha melupakan. Pasangan dengan pasangan, teman dengan teman. Berapa banyak saudara sekalian.
Ya, seringkali kita tidak bisa melepaskan diri begitu saja dari relasi yang tegang. Dalam beberapa kasus, seperti Yakub dan anak-anaknya, kita tidak bisa memisahkan diri satu dengan yang lain. Seringkali saudara sekalian, kita suka tidak suka, mau tidak mau, kita terjebak di dalam pekerjaan yang sama. Saudara berada di dalam pekerjaan, tapi tidak bisa akur, tidak bisa damai. Selalu ada perseteruan, tapi saudara tidak punya pilihan lain. Saudara terjebak di dalam pekerjaan yang sama. Atau saudara terjebak di dalam tempat tinggal yang sama. Hidup di bawah satu atap, tapi tidak pernah ada sejahtera. Atau saudara terjebak di dalam ikatan darah yang sama. Kenapa sih aku lahir dalam keluarga yang seperti ini? Bahkan mungkin orang merasa terjebak di dalam pernikahan yang sama. Kenapa terus-menerus berada dalam keadaan seperti ini? Bahkan juga mungkin kita berada di dalam jemaat yang sama. Di dalam pelayanan yang sama. Dan kita merasa kita terjebak di dalam situasi seperti itu. Sehingga saudara sekalian, yang biasa kita lakukan apa? Yang biasa kita lakukan hanyalah berusaha sebisa mungkin menjaga jarak secara emosi satu dengan yang lain, sementara secara fisik kita masih berada di tempat yang sama. Sudahlah, nggak usah bermasalah. Kita saling mengerjakan urusan sendiri. Kamu dalam rumah urusanmu ini, saya urusan ini. Kita bersaudara, tapi tidak usah harus ada relasi. Banyak saudara tidak pernah ada relasi lagi. Tidak pernah ada hubungan sama sekali. Itu saudara sekalian. Kita berada pada tempat yang sama, tetapi kita menjaga jarak secara emosi. Maka perlahan-lahan saudara, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, semua itu menggerus emosi kita. Semua itu membuat kita menjadi orang yang semakin penuh dengan kepahitan. Menjadi orang yang berada di dalam kesulitan secara mentalitas kita. Maka hanya ada dua kemungkinan. Sehingga pada akhirnya hanya ada dua kemungkinan. Engkau terpisah jauh secara fisik dengan orang yang engkau berseteru. Dan itu banyak terjadi misalnya antara keluarga, antara anak dengan orang tua. Saya pernah menceritakan bagaimana memimpin satu kebaktian penghiburan penguburan seorang papa yang puluhan tahun tidak pernah bertemu dengan anaknya. Karena waktu berpuluh tahun lalu sama-sama, yang anak masih muda, penuh dengan idealisme, keras kepala. Yang papa juga penuh dengan keras kepala, masing-masing mempertahankan egonya. Dan hanya dipertemukan ketika sang papa sudah berada di peti mati dan anak datang mengunjungi. Saudara sekalian, pada akhirnya kita hanya mungkin punya dua pilihan itu, dua kemungkinan. Engkau terpisah secara fisik, terpisah jauh dengan orang yang engkau berseteru, atau engkau terjebak di dalam tempat yang sama dengan tidak ada harapan rekonsiliasi. Dan saudara sekalian, perkara rekonsiliasi itu pada akhirnya harus kita akui. Itu seringnya tidak ada dalam kendali kita. Tidak ada di dalam kuasa kita. Bukan di tangan kita. Dan itulah yang terjadi dengan Yusuf dan saudara-saudaranya. Pertemuan mereka sama sekali bukan karena usaha mereka. Tetapi itu adalah dipaksa oleh tangan Allah yang tidak kelihatan, saudara. Allah mengirimkan kelaparan di seluruh tanah Kanaan. Di seluruh bumi ada kelaparan, di Kanaan ada kelaparan. Tetapi di Mesir ada kecukupan. Oleh Yusuf yang sudah menyimpan gandum selama 7 tahun kelimpahan. Maka oleh karena semua di mana-mana kelaparan, saudara-saudara Yusuf mau tidak mau harus ke Mesir untuk cari makan. Nah, kadang-kadang kalau Tuhan paksa saudara, tangan yang tidak kelihatan yang membawa sampai ke situ. Maka setelah 20 tahun berlalu, setelah mereka mengkhianati Yusuf, maka mereka datang ke Mesir. Dan Alkitab mencatat mereka akan bersujud kepada Yusuf. Sebagaimana mimpinya Yusuf dulu. Maka di sini kita lihat ya, selera humor Tuhan ya. Kadang-kadang Tuhan di dalam Alkitab mencatat bagaimana Tuhan bercanda dengan umatnya. Bagaimana selera humor daripada Tuhan. Dulu mereka menjauhkan Yusuf karena tidak suka dengan mimpinya Yusuf. Apa itu mimpi itu? Tidak sopan, sombong, tidak suka dengan Yusuf. Tapi mimpi itu kan bukan bukan Yusuf yang cari sendiri, bukan Yusuf yang ngomong, Tuhan yang kasih kok. Meskipun cara Yusuf kurang bijaksana. Dulu mereka menjauhkan Yusuf karena tidak suka mimpinya Yusuf. Tetapi sekarang mereka lah yang mau tidak mau datang sendiri menggenapi mimpi itu. Maka di sini mau mengatakan ya, saudara percuma lawan Tuhan.
Percuma saudara melawan rencana Tuhan. Tidak pernah bisa. Tapi saudara sekalian, sekarang mereka akan datang ke Mesir ketemu Yusuf. Tetapi kedatangan mereka itu seperti membawa kembali mimpi buruk masa lalu daripada Yusuf. Kedatangan mereka itu membawa trauma itu kembali kepada Yusuf. Padahal Yusuf sudah mencoba mengubur dalam-dalam perlakuan daripada saudaranya itu. Tetapi saudara, di tangan Allah tidak ada yang akan luput. Allah lah yang merancang pertemuan ini. Juga ini menjadi satu kesempatan. Bukan saja sebuah kesempatan untuk reuni, tetapi kesempatan untuk rekonsiliasi. Ini penting ya, saudara. Bukan cuma dipertemukan, tetapi Tuhan membawa sampai kepada rekonsiliasi. Banyak pemimpin dunia memperdamaikan dua pihak yang berseteru. Memperdamaikan dua negara yang sedang perang. Memperdamaikan, mempertemukan supaya menghindari konflik lebih jauh. Saudara sekalian, yang Allah kerjakan lebih daripada itu. Saudara, ini penting ya. Sebab dua pihak bisa saja dipertemukan, tapi tanpa perdamaian. Hanya sekadar mendinginkan suasana dan mencegah situasi menjadi lebih buruk. Tetapi ketika Allah merancangkan pertemuan, adalah pertemuan yang menuju kepada rekonsiliasi. Kepada perdamaian di dalam kasih yang diperbaharui. Nah, ini penting. Seringkali orang mengatakan, di luar Kristen juga ada perdamaian kok. Orang di luar Kristen bisa berdamai enggak? Bisa. Apa istimewanya Kristen? Saudara perhatikan. Di luar Kristen bisa ada damai. You hidup sendiri, aku hidup sendiri. Nggak usah ada urusan. Kita nggak perang, itu sudah syukur. Kita nggak ribut, itu sudah bagus. Tetapi di dalam kekristenan, perdamaian itu beda. Sebab perdamaian itu melibatkan kasih yang diperbaharui. Kalau saudara cuma damai-damai, oh tidak saling ganggu. Dunia berdamai dengan cara itu. Tetapi di dalam kekristenan, perdamaian itu adalah perdamaian yang bertujuan rekonsiliasi. Perdamaian yang membawa kepada kasih yang diperbaharui. Ketika sang anak Allah berinkarnasi menjadi manusia, dan ketika Kristus hadir di tengah-tengah manusia, itu adalah kehadiran yang bertujuan rekonsiliasi. Kehadiran yang membawa kepada perdamaian yang sejati. Pendeta Stephen Tong itu mengatakan, ada 5 macam rekonsiliasi yang dikerjakan Allah dalam hidup seorang yang berdosa. Pertama, orang itu diperdamaikan dengan Allah. Kedua, orang itu diperdamaikan dengan dirinya sendiri. Ketiga, dia diperdamaikan dengan sekitarnya dia. Keempat, dia diperdamaikan dengan musuhnya dia. Dan kelima, dia memperdamaikan musuhnya dengan Allah. Oh saudara, kita terus akan Tuhan bawa kepada rekonsiliasi. Diperdamaikan dengan Allah. Diperdamaikan dengan diri sendiri. Diperdamaikan dengan orang lain. Diperdamaikan dengan musuh. Memperdamaikan musuh dengan Allah. Maka bagi setiap kita orang berdosa, ada pengharapan rekonsiliasi in Christ, di dalam Kristus. Nah, di dalam pasal ini, Yusuf akan bertemu kembali dengan saudara-saudaranya. Dan dia akan berhadapan dengan mimpi buruk masa lalunya yang kembali lagi. Bagaimana dia menghadapinya? Bagaimana saudara menghadapi mimpi buruk masa lalu yang kembali? Bagaimana? Maka situasi seperti yang Yusuf alami ini membutuhkan 2 hal. Untuk terwujudnya rekonsiliasi, membutuhkan 2 hal. Yaitu pengampunan jikalau engkau disakiti. Dan pertobatan jikalau engkau telah menyakiti orang lain. Pengampunan dan pertobatan. Nah, kita akan membahas pada pertemuan-pertemuan itu berikutnya apa yang terjadi di dalam pertemuan Yusuf dengan saudaranya. Tetapi menarik untuk kita merenungkan pada hari ini. Apakah sikap kita waktu bergumul dengan ghost from the past? Hantu dari masa lalu. Mimpi buruk masa lalu itu yang kembali hadir. Apakah sikap kita, saudara sekalian? Ada sebuah drama yang berjudul The Happy Hypocrites. Orang munafik yang bahagia, saudara sekalian. The Happy Hypocrites. Karya daripada Max Beerbohm, saudara. Tokoh dalam drama ini adalah seorang yang bernama Lord George Hell. Seperti namanya, yaitu neraka, demikian pula perilakunya. Dia adalah seorang yang bengis, seorang yang durjana, sangat duniawi hidupnya. Seorang
pria bangsawan yang berpenampilan dandy, pakaiannya selalu menarik, dan dia gemar berjudi, menipu di meja judi. Dia adalah seorang yang suka minum, mabuk, dan juga seorang yang sangat suka mencari wanita dalam hidupnya dia. Dia menikmati kehidupan yang mewah di London dengan pacarnya yang bernama La Gambogi. Sampai satu hari, saudara sekalian, Lord George Hell, dia bertemu dengan seorang penari wanita yang muda, yang saleh, yang bernama Jenny Mere. Saya nggak tahu dia mungkin penari balet atau apa begitu, dan dia begitu sangat menarik perhatian daripada Lord George Hell. Maka panah asmara pun tertancap di dalam hati daripada Lord George Hell, pemuda yang durjana itu, saudara sekalian. Maka dia pun memberanikan diri melamar wanita itu karena dia tiba-tiba jatuh cinta. Tidak pernah dia mencintai wanita seperti itu. Tetapi sayangnya wanita itu berkata bahwa dia hanya mau menikahi seorang pria yang berwajah saleh, bukan pria yang berwajah bengis, pria durjana seperti itu. Maka patah hatilah si Lord George Hell. Patah hatilah dia dan dia berjalan tidak tentu arah di jalan-jalan kota London sampai pagi. Dan pada pagi harinya, dia jalan di satu tempat, dia tersandung batu. Waktu dia tersandung di depan pintu sebuah toko. Dan waktu dia bangun, ternyata toko itu adalah toko yang aneh. Toko pembuat topeng. Dan pemilik toko itu bernama Mr. Innes. Di situ dia masuk dan dia bertanya, adakah topeng yang bisa menutupi wajahnya yang durjana? Maka Mr. Innes membuatkan sebuah topeng kesalehan, khusus dibuat untuk Lord George Hell. Setelah dia dapatkan topeng itu dan dia meninggalkan toko itu, dia tidak sadari, tanpa dia sadari, pacarnya La Gambogi itu melihatnya meninggalkan toko itu dengan wajah palsu yang baru. La Gambogi mencegatnya, tetapi Lord George Hell pura-pura tidak kenal. Lalu dia pun melamar Jenny, dan Jenny menerima lamaran itu, dan betapa bahagianya dia, betapa sukacitanya karena dia mendapatkan wanita impiannya dan menikahi itu wanita itu. Maka mereka pun menikah, dan Lord George Hell dia tidak mau lagi hidup seperti dulu. Dia memakai nama yang lain, dia memakai nama yang baru, yaitu George Heaven. Saudara sekalian, dia meninggalkan masa lalunya. Dia berubah total. Dia mengalami pertobatan. George Heaven, dia mengembalikan semua uang hasil tipuannya di meja judi. Dan juga uang sisanya, kelebihannya, dia berikan ke berbagai tempat yang sangat membutuhkan. Itu mengingatkan kita kepada Zakheus, saudara sekalian. Lalu dia pun pindah kota, hidup di kota kecil, menjalani kehidupan yang tenang, tidak glamor seperti dulu. Tapi apakah masa lalunya meninggalkan dia? Apakah masa lalunya meninggalkan dia? 1 bulan setelah pernikahan, ketika pasangan itu sedang merayakan pernikahan mereka, tiba-tiba muncullah La Gambogi, pacarnya dari masa lalu itu. Dan La Gambogi yang penasaran itu mendesak untuk bisa melihat wajah asli daripada George Hell yang dia kenal itu. Dia ingin melihat wajah aslinya untuk terakhir kalinya supaya dia puas. Mungkin seperti lagu daripada grup band di Indonesia, Bukalah Topengmu. Dia mengatakan kepada George Hell itu, bukalah topengmu, aku ingin lihat wajah aslinya. Tetapi Lord George Heaven itu bertahan, maka terjadilah pergumulan tarik-menarik sampai berakhir dengan dia berhasil merobek topeng daripada George. Nah, Lord George itu begitu ketakutan. Sekarang wajah aslinya akan muncul. Masa lalunya yang kelam muncul kembali. Dan istrinya Jenny pasti akan meninggalkan dia. Tapi apa yang terjadi, saudara sekalian? Apa yang terjadi? Kita nantikan endingnya nanti, saudara. Tetapi Filipi pasal 3 ayat 13, di situ Rasul Paulus pernah menuliskan demikian. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tapi inilah yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Paulus mengatakan, aku melupakan
apa yang telah di belakangku, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Nah, saudara sekalian, meskipun Paulus adalah sosok raksasa rohani di mata orang-orang kudus di Filipi, tapi Paulus mau mereka tahu bahwa Paulus pun bergumul dengan masa lalunya. Saudara sekalian, para pemimpin rohani bukan orang-orang yang sempurna. Mereka punya kelemahan, dan Paulus tidak mau menutupi kelemahan itu. Paulus adalah sosok yang raksasa rohani di mata daripada orang-orang di Filipi. Tetapi Paulus pun mau mereka tahu bahwa dia bergumul dengan masa lalunya. Pertobatan Paulus terjadi sekitar 30 tahun lalu daripada saat itu. Paulus sudah memenangkan banyak peperangan rohani. Ini orang yang luar biasa. Dia sudah banyak bertumbuh. Tapi Paulus mengakui bahwa banyak hal yang dia masih kurang. Pasal ini adalah kesaksian Paulus untuk mengingatkan orang-orang kudus di Filipi, juga mengingatkan kita pada hari ini untuk maju terus, jangan mundur. Dulu ada yang mengatakan, pantas orang Majus bisa ketemu bayi Yesus, bisa ketemu sang anak itu ya saudara, karena waktu ketemu sudah agak gede ya. Pantas bisa ketemu. Kenapa? Karena namanya Majus. Majus itu kan maju terus. Saudara, macam-macam dia penafsiran saudara ya. Kalau mundur terus gimana? Saudara, mujus gitu ya. Nah, saudara sekalian, Paulus mau mengatakan bahwa maju terus. Jangan terus diikat oleh hal yang sudah berlalu. Baik itu kegagalan, baik itu keberhasilan. Nah, banyak orang tidak maju. Kenapa? Karena diikat dengan kegagalan masa lalu. Atau diikat dengan keberhasilan masa lalu. Kenapa tidak mau kerja lebih besar? Oh, sudah. Dulu aku kerja ini, dulu kerja itu. Sekarang umur berapa? Sekarang sudah umur 40, sudah pensiun. Loh, saudara. Banyak orang pingin pensiun dini, padahal belum kerja banyak. Karena diikat oleh keberhasilan masa lalu. Atau orang terus diikat oleh kegagalan masa lalu. Kenapa tidak bisa pelayanan? Dulu aku orangnya begini. Tidak mungkin Tuhan mau pakai. Terus diikat oleh kegagalan masa lalu. Atau keberhasilan masa lalu. Tapi Paulus mendorong maju terus. Maka perhatikan ayat tadi itu. Dua anak kalimat daripada Paulus itu memberikan kita gambaran dramatis dari seorang pelari, saudara. Pelari yang tidak mau melihat ke belakang. Pelari yang terus berlari, mengarahkan diri kepada apa yang di depannya. Pelari tidak mungkin juara kalau apa? Sambil lari terus lihat ke belakang, saudara, tidak mungkin juara. Juara dia harus fokus ke depan, terus lari. Maka Paulus itu mengatakan, aku sudah melupakan apa yang di belakang. Aku fokus kepada apa yang di depan. Saudara, Paulus tidak beritahu kita hal-hal detail apa yang di belakang yang dia mau lupakan itu. Mungkin dalam ingatan dia adalah hari-hari ketika dia menganiaya jemaat Tuhan. Sekarang dia begitu cinta jemaat Tuhan. Dia mau melakukan apa saja. Dicambuk, dipenjara, mau hampir karam kapal. Dia lakukan apa saja untuk jemaat Tuhan yang dia cintai. Karena dia mencintai Kristus. Tapi dulu dia begitu benci Kristus. Begitu benci jemaat Tuhan. Dia rela lakukan apa saja untuk mengejar, menangkap, memenjarakan, bahkan mematikan saudara sekalian. Paulus mau melupakan itu. Juga Paulus mau melupakan prestasinya sebagai orang Yahudi sebelum ketemu Yesus. Paulus ini orang yang luar biasa. Orang akan mengatakan, Paulus, you sebagai orang Yahudi luar biasa. Hampir boleh dibilang tidak ada pemuda seperti engkau. Tapi Paulus mau melupakan itu. Karena ketika dia bertemu dengan Kristus, semuanya itu sudah dia sampahkan. Semuanya itu. Nah, saudara, seringkali kita dilumpuhkan oleh apa? Oleh penyesalan masa lalu. Seringkali kita berharap banyak hal yang bisa di-cancel. Banyak hal yang bisa di-reset, diulang, saudara sekalian. Kita bersyukur banyak penemuan sekarang, zaman sekarang mengetik begitu mudah. Zaman saya pemuda, saya membuat warta, saudara, itu pakai kertas stensilan. Saya nggak tahu saudara berapa banyak yang pernah mengetik pakai kertas stensilan, lalu kalau dihapus, tidak bisa dihapus, harus pakai tape ek warna merah muda, saudara sekalian, untuk menutupinya. Nah, saudara, ketika ketemu komputer, betapa bahagianya, bisa undo. Wah, seandainya hidup bisa di-undo, saudara. Cancel. Nah, kita berharap seringkali dalam penyesalan kita bahwa hidup itu bisa di-cancel. Kita berdoa, Tuhan, seandainya saya tahu. Seandainya saya bisa mengendalikan diri waktu itu. Seandainya saya tidak keburu tamak. Seandainya saya tidak keburu nafsu. Saya bisa mengendalikan diri. Banyak seandainya yang lain yang kita hidupi. Ingatan masa lalu itu begitu kuat.
Sehingga saudara, yang bisa memutuskannya hanyalah anugerah Allah dalam Kristus. Bagi orang percaya, anugerah Allah menghapuskan kelumpuhan. Yang disebabkan oleh apa? Kelumpuhan yang disebabkan oleh ingatan masa lalu. Kelumpuhan yang disebabkan oleh penyesalan tidak habis-habis. Kelumpuhan yang disebabkan oleh keangkuhan yang pernah ada. Apapun itu, anugerah Allah memutuskan belenggu itu. Anugerah Allah di dalam karya Kristus di kayu salib mengajarkan saudara satu hal. Saudara perhatikan, anugerah dari karya Kristus di kayu salib itu mengajarkan kepada kita bahwa kita tidaklah dikutuk untuk harus membayar masa lalu itu sampai selamanya. Kita tidak dikutuk untuk harus memikul masa lalu itu sampai selamanya. Sebab Kristus sudah membereskannya di atas kayu salib. Sebuah renungan dari Paul Tripp mengatakan, bisa menyesal itu adalah anugerah. Saudara, kalau bisa menyesal itu anugerah Tuhan loh. Cilaka kalau saudara tidak bisa menyesal. Bisa menyesal itu anugerah Tuhan. Anugerah memungkinkan, memampukan kita berhadapan dengan dosa kita. Anugerah memampukan kita mengakui dosa kita. Dan anugerah memampukan kita untuk tidak mencari kambing hitam. Banyak orang yang tidak bisa melewati masa lalu, kenapa? Karena dia tidak mampu. Dia tidak mau mengakui dosa. Dia tidak mampu berhadapan dengan dosanya. Dan dia terus mencari kambing hitam. Saya begini karena orang lain. Saya bangkrut karena ini. Saya berada dalam keadaan seperti ini karena pernah orang lain berbuat jahat sama saya. Jadi saudara sekalian, kita terus diikat oleh hantu dari masa lalu itu. Tapi anugerah memampukan kita untuk berhadapan dengan dosa, untuk mengakui dosa, dan untuk tidak mencari kambing hitam. Dan hanya anugerah yang bisa mengampuni apa yang telah dinyatakan, apa yang telah diakui di hadapan Tuhan. Anugerah memaksa kita merasakan kepedihan daripada penyesalan. Saudara, kalau nyesal pedih nggak? Pasti pedih lah saudara. Kalau penyesalan tidak pedih, itu bukan namanya penyesalan. Itu namanya undian saudara sekalian. Tapi penyesalan pasti ada kepedihan. Anugerah memaksa kita untuk merasakan kepedihan daripada penyesalan, tapi tidak pernah memaksa kita membayarnya. Jadi kita bisa merasakan kepedihan penyesalan bisa, tapi anugerah tidak pernah memaksa kita membayarnya. Kenapa? Karena Yesus sudah bayar semuanya itu. Kita bisa menengok ke belakang saudara, tetapi dengan beban yang sudah diangkat oleh anugerah pengampunan. Meratapi dosa masa lalu itu baik saudara. Yang tidak baik jikalau ratapan itu mengakibatkan kelumpuhan. Meratapi dosa masa lalu itu baik. Yang tidak baik kalau ratapan itu mengakibatkan kelumpuhan. Sampai nggak bisa bikin apa-apa. Yuk, kenapa Tuhan panggil jadi hamba Tuhan nggak bisa? Aku nggak bisa melupakan masa lalu itu. Nah saudara, memang ada masa lalu yang saudara harus hati-hati. Yang bisa kembali lagi kalau saudara tidak hati-hati. Tapi kita tidak boleh diikat oleh menjadi lumpuh oleh masa lalu itu. Dan saudara perhatikan, Anda tidak perlu menulis ulang masa lalu itu supaya membuat Anda terlihat benar daripada yang sebenarnya. Paulus tidak menulis ulang masa lalunya. Anda tidak perlu menulis ulang masa lalu itu. Ya, setiap kali menjelang musim pemilihan, orang menulis ulang masa lalunya. Supaya kelihatan baik, kelihatan sempurna. Tapi dalam Injil tidak perlu, saudara sekalian. Kita sanggup berhadapan muka dengan masa lalu karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Maka kita sanggup berhadapan dengan masa lalu itu. Anugerah yang sama yang mengampuni masa lalu kita akan memberikan kuasa untuk menghidupi hidup yang baru di masa depan. Anugerah Allah memampukan kita melakukan keduanya, yaitu merayakan pengampunan atas masa lalu dan merangkul masa depan yang baru dan yang lebih baik. Anugerah memampukan kita merayakan pengampunan Tuhan akan masa lalu kita dan merangkul masa depan yang lebih baik, yang baru dalam Tuhan. Nah saudara, konflik dalam relasi itu hal yang wajar enggak? Alkitab mengatakan itu hal yang akan terjadi saudara. Kita hidup bukan dalam dunia yang sempurna. Banyak orang mau hidup dalam dunia yang utopia. Tidak pernah ada masalah, tidak pernah ada kesulitan. Tapi Alkitab mengatakan kepada kita bahwa konflik dalam relasi itu adalah hal yang tidak mungkin terhindarkan. Bahkan dengan kawan, bahkan dengan sahabat, bahkan dengan keluarga kita sendiri.
maka di situ kita sadar ya, mempertahankan damai itu adalah betul-betul satu pergumulan, saudara. Mempertahankan damai itu tidak gampang. Lebih banyak keluarga yang berseteru atau keluarga yang damai. Berseteru, saudara sekalian, mempertahankan damai itu tidak mudah. Tetapi Alkitab memberikan kita, Yesus memberikan kita standar yang tinggi di dalam menghadapi konflik, di dalam khotbah di bukit. Yesus memberikan kita another level. Bagaimana menangani konflik yang berbeda daripada dunia ini menghadapi konflik. Konflik, engkau tidak mungkin hindarkan. Engkau ada dalam dunia yang jatuh. Nanti di dalam langit dan bumi yang baru engkau menghadapi hidup tanpa konflik. Tetapi sementara ini engkau harus expect bahwa akan ada konflik. Tetapi Yesus mengatakan, aku memberikan standar kepadamu bagaimana menghadapi konflik. Di dalam Matius pasal 5 ayat 38 sampai 44 misalnya, dalam khotbah di bukit, Yesus mengatakan, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kita lihat itu bersama-sama pada slide. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang minta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu, manusia, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu. Berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di sini Yesus mengajarkan bagaimana menghadapi konflik dengan elegan sebagai the citizen of the kingdom of God. Jadi saudara, kita ini bukan citizen of the kingdom of the apes. Kalau itu kan temanya balas dendam, retaliation, balas dendam. Yesus mengatakan, no, you are the citizen of the kingdom of God. Dan Yesus mengajarkan bagaimana menghadapi konflik dengan elegan. Kamu sudah dengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Di dalam perjanjian baru, di dalam perjanjian lama, perkataan itu bukan diberikan supaya saudara bebas balas dendam, tidak. Tetapi saudara, ini mau mencegah balas dendam, pembalasan yang tidak ada keadilan. Karena kita cenderung apa? Balasnya lebih lembut atau lebih keras? Cenderung balasnya lebih keras supaya puas. Kan ada istilah, pembalasan lebih kejam. Nah saudara, maka di perjanjian lama dibatasi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Bukan mata ganti 2 mata, gigi ganti 20 gigi. Nah saudara sekalian, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu bicara soal justice, retaliation yang wajar. Tetapi di dalam perjanjian baru, dalam khotbah di bukit, Yesus membawa kepada the next level. Lalu kemudian ditampar pipi kanan, beri pipi kiri, bukan sikap pasrahan. Orang Kristen mental budak, sudah ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri, bukan saudara sekalian. Tetapi itu membawa musuhmu, memandang engkau bukan sebagai orang pihak yang bisa didominasi, tetapi sebagai seorang manusia. Ketika pada zaman Romawi kuno, menampar pipi kanan itu adalah dengan punggung tangan. Itu maksudnya apa? Waktu kamu ditampar pipi kanan, orang tampar pakai punggung tangan kanannya. Itu mau menunjukkan satu tindakan simbolis bahwa dia mendominasi engkau. Bahwa engkau orang yang lebih rendah daripada dia. Engkau bukan orang yang satu level sama dia. Maka dia tampar pakai punggung tangan. Tapi waktu Yesus mengatakan berilah pipi kirimu, itu memaksa dia untuk menampar dengan tangan yang terbuka. Dan dengan cara itu menampar engkau sebagai orang yang setara. Jadi membawa dia kepada satu kesadaran. Kita ini setara. Tetapi dengan kerelaan untuk merendahkan diri. Dengan kerelaan untuk memberikan diri. Lalu Matius pasal 5 ayat 40. Siapa yang menuntut engkau karena ingin bajumu, kasih juga jubahmu. Nah saudara sekalian, pada hukum perjanjian lama, orang menerima gadai daripada saudaranya, itu tidak boleh menyimpan sampai melewati malam jubahnya dia. Karena dia orang miskin. Malam kedinginan dia tidur pakai apa? Maka kembalikan jubahnya. Supaya dia ada selimut yang menutupi dia. Tapi orang yang culas, dia tidak ambil jubahmu, dia ambil bajumu. Dan Yesus mengatakan, kasih jubahmu juga. Supaya apa?
supaya orang lain tahu siapa dia. Orang lain tahu ketidakadilan yang dia perbuat. Orang di sekitarmu, orang di sekitar dia tahu siapa dia. Maka saudara sekalian, ini kita mengembalikan kemanusiaan melalui sikap tindakan kemurahan, yaitu membuat engkau harus kehilangan jubah. Jadi saudara sekalian, bagaimana Yesus membawa kepada the next level. Lalu ketika engkau dipaksa berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Karena pada zaman Yesus, tentara Romawi bisa menunjuk siapa saja di tengah jalan untuk mengangkat barang-barang dia. Lalu berjalan, tapi sejauh 1 mil. Maka dia akan memandang engkau sebagai seperti keledai beban. Seperti binatang yang bisa disuruh bawa barangmu. Yesus mengatakan, oke, you bawa barangnya sejauh 1 mil, seakan-akan sebagai keledai beban. Tetapi berjalanlah kemudian sampai 2 mil. Kenapa sampai 2 mil? Begitu dia lihat engkau, sudah 1 mil, kok tidak mau berhenti? Kok masih mau angkat? Maka 1 mil berikutnya itu, engkau akan berjalan sebagai seorang manusia dan memperlakukan dia sebagai seorang kawan. Engkau bukan lagi memperlakukan dirimu sebagai keledai beban, tetapi engkau memperlakukan dia sebagai seorang kawan. Wah, ini the next level, saudara. Dan Yesus kemudian menutup dengan mengatakan, kasihilah musuhmu. Kasihilah musuhmu. Itulah cara Kristus menghadapi perlakuan yang tidak baik, menghadapi konflik dan permusuhan. Maka saudara sekalian, sebelum menutup, maka ending daripada drama The Happy Hypocrites itu adalah ketika mereka bergelut, ketika mereka tarik-tarikan, saudara, Lord George Heaven, dia mempertahankan topeng itu. Lagamboji menarik karena dia ingin melihat wajah asli daripada George. Lalu topeng itu pun robek, saudara sekalian. Lord George begitu ketakutan bahwa masa lalu yang dia coba tinggalkan, sekarang masa lalu itu akan kembali lagi. Dia begitu takut, saudara sekalian. Tetapi ketika topeng itu sudah sobek, ternyata wajah asli daripada George sudah berubah. Wajah aslinya sudah mengikuti kontur daripada topeng itu. Wajahnya menjadi serupa dengan topeng itu. Maka Lagamboji yang masa lalu daripada Lord George pun, dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia pun pergi meninggalkan mereka. Dan dengan gambaran topeng itu meleleh di bawah panas daripada sinar matahari. Anugerah Allah sudah mengubah laki-laki yang durjana itu. Dia menjadi seperti manusia baru yang diciptakan dalam Kristus, yang menghidupi yang Kristus ajarkan. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17, Paulus berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka saudara, demikianlah Yusuf tidak bisa menghapus masa lalunya, tidak bisa. Tetapi kuasa Allah memberinya kekuatan untuk menghadapi masa lalu itu, tak kala muncul kembali. Dia sebagai seakan seorang yang terlahir kembali di dalam Tuhan. Walaupun pernah disakiti, pernah dikhianati saudaranya, pernah ditolak, dibuang sebagai budak, dijual, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Tuhan memberinya kuasa, kekuatan untuk tidak dikalahkan oleh masa lalu, melainkan kekuatan untuk mengampuni dan kekuatan bahkan untuk mengasihi. Maka inilah kekristenan, saudara. Kita memiliki perdamaian yang beda dengan dunia. Tidak mudah, sama sekali tidak mudah. Tetapi di dalam Kristus ada kuasa itu, ada anugerah yang akan memampukan kita di tengah pergumulan itu. Mari kita berdoa. Kami berdoa Tuhan dan mengucap syukur untuk anugerah yang telah menopang kami. Kami tidak mungkin hidup di tengah-tengah dunia yang utopia, tanpa konflik, tanpa masalah, tanpa pergumulan. Kami berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan konflik, perseteruan yang seringkali meninggalkan luka yang dalam. Kami ingin menghapuskannya. Kami ingin hidup damai seperti cara orang-orang dunia berdamai. Tapi Engkau tidak membiarkan. Engkau memaksa kami untuk menempuh kepada next level,
daripada pengampunan. Sebagaimana Kristus menempuh jalan yang tidak diperkirakan siapapun menjadi manusia, menjadi sama seperti kami, memberikan nyawa di atas kayu salib demi membawa kepada rekonsiliasi. Berikan kepada kami kekuatan menghadapi masa lalu kami. Berikan kepada kami kekuatan untuk merangkul masa depan kami dan hidup di dalam iman yang berkemenangan. Tuhan, pimpin kami, sertailah kami di dalam menghidupi panggilan kami sebagai manusia yang baru di dalam Kristus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mau berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin.